akan cukup kebingungan. Sekarang untuk dapetin link early game juga belum tentu kuat untuk bisa bunuh Kari. Jatuhnya Karinya ini kayak ngedinai kalau misalkan Albert juga mau bawain Fredrin. Yes, betul. Jaga-jaga ya. Udah Iya, pasti jaga-jaga. gak bakal ada game untuk EVOS kalau dia masih paksa karena Fredrin. Alright. Ngeri sekali ya. Dan wow. Oh, Edit. 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 Lucas Jungle. Ranger Jungle atau Lukas. Jungle? Harusnya Lucas. Karena so far kita sempat melihat beberapa kali Lucas menjadi jungler. Cuma dengan Retribution apakah fokus dari Albert akan bisa tertuju kepada objektif turtle-nya? Ditambah lagi Lukas masuknya fighter. Hero zoning out. Hero zoning out. Jadi kalau gue lihat, walaupun gue vote EVOS, chance Liquid besar sekali di sini. Oke. Dengan apakah kali ini sebuah kejutan yang ditunjukkan oleh EVOS dengan membawa Kara Lucas Jungle mampu membawa ke kemenangan mereka, ataukah justru tim Liquid yang akan memanfaatkan waktu ini? One last game. Pembuktian. Siapakah yang berhasil mendapatkan game yang ketiga? EVOS akan bangkit atau Liquid masih berada di atas? So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to lane up down. Dan secara farming pattern gimana nih Prof mengenai Lucas? Yang harusnya nggak akan terlalu cepat ya? Iya, dia nggak bakal terlalu cepat. Tapi mungkin untuk urusan dash masih oke lah, masih punya seenggaknya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan Joy, udah pasti Joy bakal jauh lebih dominan untuk farming. Agak worry sih jujur dengan adanya Lucas Jungle saat ini. Karena udah terlihat Kari gitu di depan sana. Gini, Lucas Jungler tuh kalau bisa sebelum turtle pertama jangan tumbang. Karena dia kalau misalkan dipaksa untuk mengeluarkan Unleash the Beast, udah pasti nggak bakal punya power dalam teamfight turtle. Assassin lagi ya di bawah ya? Assassin lagi. Damage-nya sih emang masif, tapi bagaimana dengan sustainability? Iya, itu kayak kelihatan banget dengan Lucas yang bisa dibilang untuk dash ability-nya juga kan gak terlalu yang lincah-lincah banget. Sedangkan ini banyak banget stoppernya kayak kena arrow kah, kena cucuk law and order kah. Ini bakal diperhitungkan banget nih waktu masuk dan keluarnya dari sosok dari Albert. Ya, sedangkan Hylos tersendiri kita masih belum menyaksikan. Dia akan di-counter oleh siapa? Kalau kita melihat dari kondisi seorang Granger, ini juga agak cukup kesulitan untuk bisa menghantam seorang Widdy nantinya. Udah pasti bakal keganggu juga karena Keganggu dari banget. kalkulasi dari segi damage-nya juga bakal tahan terlebih dahulu. Wah, itu dia. Dan adanya spinning light wheel ya, ngebuat dari Erlan kali ini harus lebih berwaspada lagi. Dan penguasaan dari River sekarang udah mulai dipegang habis oleh tim Liquid ID loh. Widdy beserta Yeskiel ini gak segan-segan untuk ngasih cicilan demi cicilan untuk siapapun yang menunjukkan batang hidungnya. Dan sadar gak kalian lihat, permainan tempo dari EVOS udah dipegang sama Liquid sekarang. Bener-bener ditahan banget EVOS, gak ada yang lebih dari sungai. Kecuali Erlan. Hanya untuk farming. Ya Erlan juga langsung mundur lagi. Beda dengan sebelumnya. Ada tendensi juga kan dari Aaron, jadi makanya kayaknya laningnya masih dipegang juga nih untuk gold lane. Oke, dan turtle-nya udah muncul juga. Kali ini masih kena. Bakal Oke. di-commit kan? Gak bakal di-commit, tapi dimainin poking aja. Sampai Natsko itu akan mungkin flickernya ke-trigger. Karena mungkin kalau flicker sudah ter-trigger, ini saatnya untuk Favian melakukan flanking gaming. Oke, tapi untuk sejauh ini kita ngelihat bagaimana pola farming ataupun usaha yang dilakukan oleh Albert ini masih cukup terhambat. Sehingga akan sedikit di-delay terlebih dahulu oleh EVOS. Mengenai turtle yang sudah ditarik ulur, sementara Widdy dan Yeskiel ini kembali akan memberikan pressure pada pemain-pemain dari EVOS. Oke, tapi bakal langsung di-all-in kan? Mungkin kali ini akan mendapatkan satu buah turtle dimiliki dari seorang Albert. Tanpa ada kontes sama sekali. Terlalu jauh juga kita lihat pergerakan Favian berada di arah bottom lane. Yang sulit untuk didapatkan. Dan Yeskiel dari tadi kita lihat kondisinya bener-bener dia ngeganggu sih. Ngeganggu walaupun belum menusuk ya Profesor kita bilang ya. Tapi mengganggu sekali loh. Iya, kayak nyebelin ya. Pokoknya nyebelin aja, nggak yang... Bahkan untuk sejauh ini di menit yang ketiga belum terjadi adanya first blood. Masih bermain aman. Masih benar-benar memanfaatkan farming di early game ya. Hanya saja mungkin di area river sekarang nih baru perang. Tapi lihat di depan sana dia bisa terlalu sakit dari ke atas. Sudah mendapatkan satu buah kill. Dan nampaknya bermasuk dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu point kill dan Albert. Lihat tidak ada yang bisa digaruk di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan seorang oh my god. Damage terlalu sakit. Arah depan sana didapatkan satu point kill untuk seorang Albert.
Apakah ada retribution di depan sana? Nampaknya tidak. Dan Favian still dengan purple buff yang fokus untuk farming. Itu dia pengejaran yang dilakukan oleh Albert dan thanks to Regi juga ya yang ngebantu adanya efek sisi. Membuat dari Aran pun tidak berhasil untuk selamat dan akhirnya terjadinya first blood. Ini ngebuat dari gold swingnya pun melonjak milik dari EVOS ke angka 1300. Wah, bahkan jangan lupakan juga ya, ini emblem assassin loh yang dipakai sama Albert. Jadi pasti bakal lebih berdamage. Jadi itu yang mungkin bakal lebih membuat begitu masifnya setup di area turtle. Makanya tadi Favian gak datang kan untuk turtle pertama. Terlalu mengerikan untuk Lucas di turtle pertama. Ini sangat wajar sekali untuk bisa dihindari team fight yang terlalu dini bagi tim Liquid ID. Walaupun kalau kita ngeliat ya Yeskiel dari tadi selalu menaruh trap demi trapnya, tapi ya dimakan terus-terusan aja sama Ki. Tanpa ya bisa di follow up lagi untuk Garut nih. Dan kondisinya kita lihat di sini dari sosok dari seorang Albert. Kali ini bakal coba dapat satu pemain kontra seorang Aran. Trigger dilakukan dan lihat komitmen yang dilakukan mendapatkan satu pemain ke atas Aran. Ini sangat tepat. Mereka membuat Aran tidak bisa bersinar seperti sebelumnya. Menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Tim Liquid ID ini cuma bisa melakukan tindakan preventif untuk menghindari EVOS dapetin turtle selanjutnya. Ini dia relain gak sih? Apakah bakal dipaksa untuk revive? Relain sih gua. Gua relain lebih wise gitu loh. Dibanding harus dipaksakan kehilangan tambahan poin kill. Ini nggak bijak. Dan ini Ki-nya juga udah melakukan zoning out dengan cukup baik ya. Karena dari tadi yang ngeganggu dari Ki-nya adalah badang dari Aran yang udah nggak ada sekarang. Ya, bisa dibilang kita lihat di sini Filipina masih menjadi salah satu pemengaruh untuk MPL Indonesia ya, Be. Iya, menginfluence ya secara nggak langsung. Iya. Ya Lucas Jungler salah satunya dan seperti bawakan juga War Axe dari Aran mungkin jadi jawaban karena seperti kita tahu biasanya Lucas ini agak sedikit kerepotan ya karena dia build-nya tank. Tapi karena Hunter Strike menjadi first item dari Albert, otomatis ini agak sedikit membuat gamenya cenderung berbeda karena Lucasnya mendeliver damage lebih banyak dibandingkan dengan Cici. Oke. Kayaknya abis cara ini langsung War X sih dia harusnya. Langsung War X ya boleh. Iya ini Erlannya juga free banget loh. Dari tadi nggak ada gangguan menuju ke arah laning dari Erlan. Dan berbeda nasib di mana Aran yang udah harus tumbang juga 2 kali. Sejauh ini poke damage yang memang diberikan terus-terusan sama Yeskiel ini dibalesin aja. Dimakan aja juga dari arrow-nya dan sekarang Erlan akan kembali memberikan adanya poke damage balasan. Jual beli serangan aja ya. Tapi gold difference masih dipegang oleh EVOS semua ya. 3-0. Apalagi dengan adanya kondisi 3000 gold difference sebentar lagi yang akan mereka dapatkan. Wah ini harus di stop sih sebenarnya. Karena kalau misalkan tim Liquid ID tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, gamenya bisa di lead terus sama EVOS. Oke. Mencoba untuk melakukan satu bot clear di arah top lane, tapi nampaknya akan ada pertukaran di arah bottom lane. Itu nggak worth it banget sih kalau turret di arah bottom lane juga didapatin oleh EVOS. Mereka akan kehilangan chance untuk setidaknya menyetop dibandingkan harus perfect turtle untuk tim EVOS. Itu kayak akan kehilangan chance. Dan kayaknya ditukar aja ya. Great Pathway. Oke, Great Pathway hanya untuk zoning out. Aura! Tiba-tiba lagi di fight ada aura mukanya di depan sana. Agak kaget dikit nggak masalah. Gak masalah. Kecil ya, kaget kecil. Kaget kecil, tapi halo Bang Aura. Belum sadar. Bikin kaget saja kau ini. Ini bisa dibilang CEO dari EVOS India kemarin. Wah, Oke. seperti dia ya. Ini dia nih, salah satu legenda hidup EVOS ya. Yap, tapi team fight. Oke, team fight terjadi di depan sana. Langsung ada Regi bertransformasi, berubah ke arah belakang. Dengan dia bisa diberikan dari KY, nggak bisa ditahan kembali. Nama terhadapnya Fornatek. Tidak selamat dan bahkan Erlan. Flickernya memasang menuju ke sosok seorang Aaron Siki masih bisa dihindari begitu saja. Erlan, Erlan. What are you doing Erlan? Aduh, terlalu memaksakan mendapatkan satu point kill. Ya seharusnya dia tidak usah memaksakan. Memang gemes mungkin ya dengan satu hit terakhir lagi dari Aaron Siki-nya. Tapi itu dia Abyssal Arrow yang tepat mengarah gila, ke Erlan. Dia dapetin Erlan loh. Pas banget. Dan dia itu masih di dalam turret kan. Jadi kena damage dari turret juga. Dan akhirnya penyelamatan dari Regi pun masih belum berhasil, Prof. Ya saya thanks to minion ya. Rhapsody-nya masuk ke minion semua. Memanfaatkan minion agar peluru dari Granger tidak ada yang mengenai ke arah hero. Tapi keuntungan masih tetap dipegang sama EVOS. Mereka benar-benar mendapatkan semua objektif perfect circle. Dan tinggal gimana menunggu Favian dengan Holy Crystal ditambah 1 Wishing Lantern. Udah Tapi jadi. masalahnya masih butuh Wishing Lantern karena masih butuh untuk menghancurkan bagaimana HP tebal dari Lucas. Oke, tapi kayaknya kalau bisa kita lihat ya. Untuk ngomongin cara Lucas yang mungkin agak cukup, kita nggak akan melihat head to headnya. Oh. Ini akan ada bermain di front to back sih menurut gua. Dan Iron Siki bisa jadi target utama, Prof. Oke.
Bisa lewat ketek gitu. Ngeri ya. Tapi biasanya kalau ada lele kita semakin di belakang semakin kena. Kenapa ya? Wih, Ya. sih kalau gue sih lebih ke arah magnet ya. Ul. Magnet ya. Kalau gue ya mau Kita yang kiri kan- nyamperin kayaknya. Iya, gue lebih suka emang suka aja kena lele gitu loh. Sebagai Hobi- damage dealer ya, hobi jatuhnya. Passionnya emang kena lele kalau gue. Bahaya tuh kayaknya tuh. Oke, tapi untuk sekarang ya EVOS walaupun memang dalam keadaan yang masih unggul juga. Dan mereka merelakan satu buah outer bottom turretnya didorong oleh Fabian. Dan kebetulan juga dari Lord bentar lagi bakal muncul. Sementara invade jungle telah dilakukan. Oke, invite jungle, dia dorong top, dia dorong mid. Karena dia tahu di arah bottom lane itu akan mendapatkan satu kesempatan yang untung untuk Lord di arah bottom lane. Jadi kalau bawahnya kedorong sekalipun, mereka masih bisa clear langsung cover ke arah Lord lagi. Dibandingkan harus ngelepasin ke arah top yang agak cukup jauh mungkin nanti mereka laning managementnya. Dan ini udah mulai cicil-cicil nih terhadap Lord yang sudah muncul juga. Dan poke damage balasan dari EVOS juga ini nggak kalah sakit tentunya. Tapi hanya ditarik ulur dulu dari kedua belah tim yang sudah mulai regroup di area dari Lord. Oke, apakah keputusan ada lagi yang cukup ekstrim diambil oleh tim Liquid untuk bisa tiba-tiba mendapatkan Lord di depan sana? Kayaknya harus berharap sama Abyssal Arrow-nya Heskiel sih. Tapi minimal harus kena Natko atau bahkan Enlan. Gue juga mikirnya Natko sih. Iya. Natko, oh Albert! Tiba-tiba hilang begitu saja dan Albert lihat. Di sana arahnya bakal dibalikin kembali ke arah dia masuk ke arah Semi-Pos. Mereka berhasil mendapatkan WD. Regi Modila 7 kill. Oke, Power Media membalikan kembali ke arah dan shutdown pun terjadi. Tapi Albert masih berdiri kokoh gagah di depan sana dan berhasil mendapatkan Lord. Ini agak satu buah dilematik nampaknya untuk tim Liquid Wah, ya. itu team fight yang bener-bener semuanya kelihatan. gak kelihatan dan bahkan Lordnya pun berpartisipasi dengan efek airborne-nya. Iya, ada assist di sana dari Lord-nya. Oh, di arah atas. Jangan sampai one by one situation Fabian. Ingat Albert dengan full HP seperti ini berbahaya sekali loh Profesor. Iya, ya, dan bahkan sedikit lagi resource dari energi untuk Unleash the Beast-nya bisa digunakan. Jadi team fight selanjutnya pasti bakal ada Sacred Beast. Wah. Nah, ini ada skill hit rate. Abyssal Arrow-nya dari 42 kenanya baru 10. Iya, 23%. Ya, mungkin kita ambil referensi dari MPL Philippines, PLID. Apakah ini menjadi pertanda bahwa even Selena dengan buff-nya masih terlalu overrated digunakan ketika Ya. di MPL dalam jangka waktu yang panjang? Kalau aku lihat ya, Be, nggak masalah. Tapi kayaknya coba dibalikin lagi ke posisi dia yang dulu sih. Romer. Main layer hit. Main jungle tank? Iya, nggak tahu kalau itu. Tapi Avatar Guardian berhasil dihindari karena pelanggaran para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil balik karena WD terperangkap dan fokus karena PS. Gak peduli apapun terjadi. Mereka masih coba untuk melakukan endgame. Mampukah bertahan dengan adanya wave minion di arah mid lane. Mereka merontokkan gigi dari tim Liquid. Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill. Kehilangan seorang Aran. Ini bencana. Fokus karena Meldan. Nah, ini kali nomor.